Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didi Nur Huda. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa arti besaran dan satuan. Oke, tidak lebih lama lagi, mari kita mulai. Oke, sesuai judul, ini adalah besaran dan satuan. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, contohnya ini dalam gambar ini adalah lapangan sepak bola. Nah, di lapangan sepak bola tentunya kalau kita ada spesifikasinya itu ada panjang dan lebar. Nah, panjang, lebar itu semuanya bersatuan secara internasional adalah meter. Nah, yang dimaksud dengan besaran di sini adalah ya saat kita mengukur panjang dan lebar. Nah, itu nama besarannya, panjang dan lebar. Ada dua, salah satu contohnya. Kemudian misalkan itu tadi panjang dan lebar lapangan sepak bola. Nah, di lapangan sepak bola ada yang namanya gawang, mungkin bisa kita sebut juga tinggi gawang. Nah, itu salah satu nama besaran. Nah, ternyata dalam satu lapangan sepak bola besarannya macam-macam. Kemudian apa ini? Ada tata surya. Tata surya kita nih, dimulai dari matahari, planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, Mars, dan seterusnya sampai Neptunus. Pluto masuk planet? Tidak. Nah, di sini contoh besaran yang mungkin apa kira-kira? Yang mulai dari matahari. Dimulai dari matahari. Ada yang pertama ukuran matahari. Ukuran matahari berarti ukuran matahari biasanya kita nyatakan karena dia bentuknya apa? Bola. Kita nyatakan pakai diameter atau jari-jari. Itu dari ukuran. Jadi ukuran matahari, diameter matahari, jari-jari matahari, itu nama besarannya. Kemudian besaran yang lain di matahari kira-kira apa? Matahari itu apa sih? Dari apa namanya tuh? Suhu. Nah, nama besarnya adalah suhu matahari. Itu salah satu contoh yang lain. Kemudian planet. Planet bisa ukuran planetnya sendiri. Kemudian jarak dari matahari. Nah, besaran lain tuh. Kemudian apalagi kira-kira? Suhu planet itu juga bisa. Terus ya contoh-contoh di tata surya aja ternyata cukup banyak nama besaran. Selanjutnya kita masuk ke planet bumi. Di sini ada macam-macam nama. Apa ini? Nama-nama apa ini sini? Ini adalah nama-nama atmosfer. Dimulai dari paling bawah atau yang dekat dengan permukaan bumi, troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir ada eksosfer. Nah, ini ada nama besaran di sini. Apa ini nama besarannya? Jarak lapisan atmosfer dari permukaan bumi tentunya. Boleh kalau kalian pengen nama jarak ini dari pusat bumi silahkan. Terlebih di sini patokannya adalah dari permukaan bumi. Kemudian ada lagi, kita masuk ke buminya sendiri. Bumi yang bergoyang. Nah, bumi yang bergoyang di sini akibat oleh yang namanya dalam fisika namanya gelombang. Nah, gelombang yang berjalan itu mengakibatkan di bumi menyebabkan namanya gempa. Nah, ada macam-macam di situ nama besarannya. Ada gempa bumi. Terus apalagi kalau kita ngomongin gempa bumi dalam
apa kedalaman gempanya, terus apa lagi kira-kira apa namanya tuh retakannya seberapa. Nah, banyak juga kan nama besarannya. Nah, ini contohnya yang lain. Kedalamannya seberapa, kemudian menyebabkan retakannya itu seberapa. Nah, macam-macam besaran. Kemudian di sini langsung aja ya. Seorang dokter ini apa ini di sini? Nah, seorang dokter dia mengukur apa di situ? Tekanan darah. Di sini tekanan darah, seorang dokter mengukur tekanan darah itu nama besaran, tekanan namanya. Di sini pun juga sama, tekanan ban. Nah, tekanan ban, tekanan angin ban, tekanan udara ya. Kemudian sini orang berenang apa menyelam ya sini. Orang menyelam dia juga akan ada yang namanya tekanan air. Nah, ternyata di sini berbagai macam tekanan. Sama semua tekanan. Nah, besarannya. Nah, kemudian ada besaran apa lagi di sini? Kok mobil tertabrak, kemudian main biliar, nah mobil bertabrakan lagi. Di sini termasuknya macam-macam. Yang pertama, mobil bertabrakan berarti dia punya kecepatan. Nah, nama besaran yang pertama kecepatan. Mobil punya apa lagi? Massa atau berat. Ya, di sini massa. Cuma kalau di Indonesia agak bingung saya menjelaskan massa dan berat. Kalau secara fisika, massa itu ya sesuatu yang tidak berubah di permukaan bumi, di bulan ya massa segitu aja, satuannya kilogram. Sedangkan kalau berat itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, tergantung percepatan gravitasi di mana, atau di bumi, di bulan, di planet Mars, di ruang angkasa, ya banyak planet lain kan. Itu berarti beratnya berbeda. Ya, ini konsep massa dan berat. Cuma dalam kehidupan sehari-hari kita ngomong berat itu satuannya kilo. Itu adalah secara konsep fisika agak aneh, salah. Nah, itu tadi massa, udah ada, kecepatan ada. Besaran yang lain di sini momentum. Kemudian besaran yang lain lagi, yaitu contoh-contoh yang ada di sini nama besaran. Kemudian kita bicara uang. Besarannya apa kira-kira? Kok sampai ada uang segala di sini? Ya, kita berbicara ngukur kan, ngukur. Nah, kalian kalau ke pasar beli misalkan bawang merah, bawang putih, ada harga tidak? Nggak ada. Berarti di situ nama besarannya apa? Harga barang. Kemudian ada apa ini? Laptop atau PC ya. Kalau di kamar saya PC ya. PC mulai dari spesifikasi PC-nya sendiri ada berbagai macam. Ada memori, ada kemudian kecepatan CPU. Memori pun ada macam-macam kan. Ada memori RAM, ada hard disk. Nah, kemudian flash disk. Nah, itu macam-macam di situ spesifikasinya. Nah, kemudian untuk layarnya sendiri di situ juga ada besaran, namanya resolusi. Yang satuannya kalian tahu sendiri apa itu resolusi, pixel ya. Ya, pixel. Nah, itu nama besaran di situ. Ada yang lain lagi? Ya, mungkin itu dulu. Nah, tadi nama-nama besaran itu kan cukup banyak. Nah, kalau di fisika sendiri nanti pembagiannya ada beberapa yang ya, oke, kita lanjut dulu ya. Untuk satuan, apa itu satuan? Yaitu kesepakatan untuk membandingkan besaran yang sejenis. Jadi munculnya satuan itu ketika kita membandingkan besaran yang sejenis. Ya, contohnya tadi panjang lapangan sepak bola. Nah, kalau di sini yang lebih mudah adalah panjang meja belajar. Ini meja belajar saya foto sendiri ya. Nah, yang gambar yang paling kiri itu menggunakan meteran. Yang satuannya apa sih itu? Sentimeter. Kemudian yang paling kanan
Ini satuannya jengkal. Ini bisa sentimeter, bisa inch ya kalau dipakai meteran itu. Nah, sama-sama kita ukur yang namanya panjang meja. Di sini juga panjang meja. Di sini satuannya sentimeter, di sini satuannya jengkal. Nah, beda kan? Apalagi kalau jengkal kalian beda lagi dengan jengkalnya saya. Makanya perlu kesepakatan di sini. Nah, ini tadi yang akan saya bicarakan fisika yang terkait sama pengukurannya. Jadi fisika itu sesuatu yang kita ukur terus sesuatu yang harus ada kita ukurnya. Yang kita sebut besaran dan ada satuannya. Makanya uang itu juga termasuk ada besarannya di situ. Kemudian besaran tadi ada kita bagi berdasarkan arah, itu ada vektor dan skala. Kemudian yang paling penting di sini adalah besaran pokok, yaitu besaran yang tidak dapat kita bagi-bagi lagi, yang menjadi pokok utamanya ketika kita menurunkan besaran-besaran yang lain. Jadi ada besaran pokok dan besaran turunan. Kita turunkan. Nah, ini sebagai sumber utamanya, sedangkan nanti kita akan mendapatkan ini besaran turunan. Untuk satuan ada satuan standar dan satuan tidak standar ya. Contohnya tadi sudah kita sebutkan. Satuan standar ya kita tahu sendiri pakai satuan sentimeter, meter dan kawan-kawannya. Satuan tak standar adalah jengkal, hasta, macam-macam lah gitu. Nah, kemudian besaran pokok yang saya sebutkan 7. Mungkin ada yang bicara 7, ada yang bicaranya 8 atau 9. Nah, di sini saya sebutkan 7 saja. Ada panjang ya, tadi karena berbagai macam jenis panjang, dan mungkin ada yang ngomongnya panjang, ada yang ngomongnya lebar, ada ukuran. Nah, itu semuanya kita sebut besarannya namanya panjang dengan simbol L. Satuannya kita tahu sendiri meter. Kemudian dengan dimensi L. Nah, dimensi di sini bukan kaitannya sama gambar 3 dimensi, 2 dimensi, itu bukan. Kemudian besaran yang lain di sini adalah massa dengan simbol M, satuannya kilogram. Nah, ini yang tadi saya bicarakan, yang namanya berat itu bukan massa, berbeda sekali. Massa adalah satuannya kilogram, sedangkan berat itu satuannya newton. Nah, massa dikalikan gravitasi. Ya, nanti akan kita bahas. Kemudian besaran selanjutnya adalah waktu, simbolnya T kecil, satuannya second. Kalau bahasa Indonesianya detik. Dimensinya T besar gitu ya. Untuk suhu, simbol T besar, satuannya Kelvin, simbolnya theta. Cepat arus listrik, I kecil, satuannya ampere, dimensinya I. Intensitas cahaya L. Ini I ya. Mirip dengan ini. Kalau ini L, ini I. Satuannya kandela. Jumlah zat, simbolnya N, satuannya mol. Ini mirip dengan di kimia ya. Ada satu besaran lagi sebenarnya yang sering kita gunakan juga, namanya sudut. Itu ada yang orang lain membaginya jadi 2, saya cuma satu aja ngomongin sudut. Kadang ada yang bicara sudut ruang, ada sudut apa gitu. Saya cuma ngomong sudut aja. Terserah mau sudut apa, yang penting sudut. Satuannya radian. Ini ada satu lagi yang sering kita gunakan. Oke, tadi besaran pokok ada 7 atau 8 ya. Tergantung sumber yang kalian ambil. Nah, sini kemudian kita sebutkan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, kecepatan. Dari definisi sendiri, oke kita definisikan dulu. Kecepatan itu adalah perpindahan tiap satuan waktu perpindahan. Kalau kita mau berpindah, itu kan ada jarak ya. Jarak satuannya apa tuh? Meter. Nah, di situ ada satuan meter per sekon. Kemudian kita tuliskan dimensinya. Kalau secara tulisan biasa di sini L per T dari dimensi yang tadi ya. L per T. Ini penulisannya kurang nyaman, kurang enak dipandang. Kebanyakan untuk tulis dimensi yang bentuknya kayak gini. L T pangkat min 1 ya. Di sini karena T nya di bawah, pangkatnya 1 pindah ke atas jadi pangkatnya negatif. Oke, kita lanjutkan percepatan.
kecepatan dari definisi sendiri itu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Udah, perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kecepatan m per s satuannya meter per sekon, kemudian delta t sekon, sehingga satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian dimensinya mirip dengan yang kecepatan, cuma t-nya sekarang pangkatnya min 2. Kemudian gaya. Nah, gaya adalah massa dikalikan percepatan. Nah, di sini termasuk tadi berat satuannya ini. Massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. Dari satuan massa adalah satuannya kilogram, percepatan di sini udah saya ambil meter per sekon kuadrat. Itu sama dengan satuan Newton. Nah, dari dimensi Newton sendiri itu adalah ini. MLT pangkat min 2. T-nya pangkat min 2 ya. Kemudian momentum. Momentum adalah, ini dari definisinya dulu, massa kalikan kecepatan. Nah, dari satuan momentum sendiri ini, kilogram meter per sekonnya tinggal kalikan aja nih. Massa satuannya apa? Kilogram. Kecepatan satuannya apa? Udah ada di sini. Meter per sekonnya sudah tinggal kalikan. Sedangkan dimensinya MLT pangkat min 1. Impuls. Kita definisikan. Impuls itu adalah gaya kalikan perubahan waktu. Nah, impuls sendiri kita kalau dari satuannya sendiri, gaya itu Newton, delta T adalah sekon satuannya. Sehingga kita sederhanakan kilogram meter per sekon. Nah, coba kita perhatikan di sini. Momentum dengan impuls dari satuannya sama, dimensinya pun juga sama. Nah, karena dimensinya sama berarti nanti di sini akan ada kaitan di sini. Momentum dengan impuls. Ya, kaitannya seperti apa? Mau jumlahan atau apapun itu ada kaitannya yang jelas itu. Biasanya kalau di sini jumlahan ataupun pengurangan. Oke, lanjut konversi satuan. Nah, ini ada anak tangga zaman SD. Nah, ini kalau anak SD kan kita belajar ya dulu, mungkin nggak tahu ya sekarang apakah masih digunakan sampai saat ini. Anak tangga ini ada 7, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini 7 anak tangga kalau nggak salah ya. Nah, ya 7 ya. Nah, di sini satuan dasarnya adalah meter untuk satuan panjang. Kalau satuan apa namanya tuh massa, diambilnya di sini gram, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ini satuan dasarnya untuk satuan dasar panjang. Nah, yang paling penting di sini adalah ini yang saya ambil kilo, hekto, deka, awalannya. Macam-macam ini. Kilo, hekto, deka, desi, senti, mili. Nah, kita konversikan. Kalau dulu zaman SD ini turun itu kali 10 atau bahasa lainnya anak kelas 2, kelas 3 itu tambah nolnya. Tambah 0 1 tiap kali turun. Kalau naik dikurangin nolnya 1 atau dibagi 10. Nah, sekarang kita ambil 1 km ke satuan dasarnya. Satuan dasar di sini adalah meter ya. 1 km itu berapa meter? Ya di sini kita hitung aja 1 2 3. Turun 3 berarti nolnya ada 3. Jadi 1000 meter. Mungkin kalau anak SD tidak masalah. Kita tulis 1000 meter. Cuma kita meningkat jadi ini untuk materi SMA sehingga kita tulisnya jangan 1000. 10 pangkat 3. Sudah kenal bilangan berpangkat kan? Ya tentu saja sudah. Kemudian hektogram sampai gram kan satuannya. Hektometer. Jadi hektometer satuan dasar, meter kan. Turun 2, nolnya tambah 2. Nah, ingat, ini kita ubah ke bilangan berpangkat. Jadi 10 pangkat 2. Dekagram 10 saja. 10 pangkat 1. Ingat kalau 10 pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkatnya. Ini yang gak pusing ini ntar. Desimeter. Desimeter ke meter naik 1 tingkat dibagi 10. Dengan kata lain kalau dibagi 10 ini 0,1 atau 10 pangkat min 1. 1 cm itu ada 10 pangkat min 2 meter, 10 pangkat 1 mm ada 10 pangkat min 3 meter, dan seterusnya ya. Gampang. Nah,
Tadi itu untuk mungkin 7 anak tangga. Nah, di sini sekarang saya ambil satuan yang lain. Awalannya yang penting sebenarnya, yang saya ingin tekankan di sini adalah awalan ini. Mungkin awalannya udah terdengar familiar sih ya, terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte. Nah, itu satuan dasarnya adalah byte, cuma awalannya yang saya pentingkan. Nggak masalah ya. Mungkin di sini terameter, gigameter, megameter, kilometer. Nah, kembali lagi kilometer, satuan dasar tadi. Kalau ke meter nggak masalah ya. 1 kilobyte itu sama dengan 1000 byte, 3 byte. Nah, ini untuk atasnya kilometer. Di atasnya kilometer itu ada megameter mungkin. Kalau sini seharusnya megabyte, itu mega itu adalah 10 pangkat 6 terhadap satuan dasar. Kemudian giga itu 10 pangkat 9 giga. Kalau tera itu 10 pangkat 12. Ini supaya familiar kita dengar di istilah informatik atau komputer. Nah, kemudian di sini yang milimeter, yang ke bawah, bagian bawah setelah bawahnya milimeter. Milimeter saya masih cantumkan. Nah, milimeter itu 10 pangkat min 3. Nah, ini bacanya mikrometer. Ini simbol mu gitu. Bacanya mikrometer, itu adalah 10 pangkat min 6. Nanometer itu adalah 10 pangkat min 9. Nanonya ya, nanonya itu 10 pangkat min 9. Pico itu ada 10 pangkat min 12. Tergantung satuan dasarnya yang kalian ambil apa. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan kalau ada komentar ataupun pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan tolong sebarkan ilmu ini kepada siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Bye-bye.